ini banyak bunganya sayang. Ini bisa dimakan tahu, bisa dimasak sama hijau. Biar pedas kamu. Tunggu dulu, ah. Jangan dibuang, jangan dibuang. Nah, maksud tuh ini banyak bunganya sayang. Ini bisa dimakan tahu, bisa dimasak. Dimasak apa ini? Sayur. Tuh lihat lebat banget kan? Hampir aja dibuang bunga singkongnya. Ada nih nggak tahu nih kalau bunga singkong teh bisa dimasak, rasanya juga raos pisan. Sadayana pasti belum tahu juga kan? Ini tuh namanya bunga singkong. Biasanya kalau singkong berbunga itu, kalau singkongnya udah puir atau tua, udah tua, ya? engkos kolot, udah kolot. Cukup nih, sekarang emak tinggal masakin deh. Emak mau pisahin bunga dan daunnya dulu, soalnya daunnya udah tua, nggak enak atuh rasanya. Ada nih lagi emak suruh buat bakar singkong tuh, biar bisa nanti dimakan bareng sama bunga singkong. Ah, udah belum? Belum. Itu ngelupas kulitnya sampai jangan kulit dalamnya ya. Kalau mau dibakar itu kulit dalamnya harus tetap ada, soalnya nanti kalau dibakar nggak gosong. Tahu nggak? Oh, merah. Nah gitu, iya bener. Supaya nggak gosong nanti kalau dibubui ya moncok Sunda mah. Nah itu tips emak kalau bakar singkong biar nggak gosong. Kulit merahnya jangan dikupas, biarin weh. Bunga singkongnya siap direbus. Rebus, tapi jangan lama-lama ya, cukup 5 menit aja. Kayak ngerendam daun singkongnya sama. Setelah direbus, panas banget nih. Cuci sampai bersih. Dan panas. Setelah dicuci bersih, kita perak. Kayak gini. Oh iya, untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Gunakan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, gula merah, sama bubuk penyedap. Jangan lupa sama garam. Semua bumbu ini ditumis sampai wangi ya. Harumnya udah menusuk-nusuk hidung emak nih. Lanjut masukkan bunga singkongnya. Jangan lupa tuang sedikit air untuk mematangkan bunga singkongnya ya. Makan nih. Udah matang bunga dari daun singkongnya. Ini nasinya pakai Nasinya singkong. pun pakai singkong, mantep. Merah sama hijau, biar pedes kamu. Udah nggak sabar. Sok makan, ayo. Panas kan? Kita masih ngebul-ngebul, mantap. Panas lah, ntar dulu. Panas ya? Nungguin 2 jam lagi. Makannya selagi panas, mantap surantap, Tuh, nih. Kulitnya. Dibuka. Buka. Wow. Wow. Kan bersih tuh. Cuma hitam sedikit, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sayur. Kayaknya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya? Enggak. Antara ini panas. Mantap. Oh, udah dingin. Jadi. Singkong bakar ini bisa jadi pengganti nasi. Malahan makan singkong ini teh lebih bagus daripada nasi. Selain sebagai sumber karbohidrat, juga lebih bisa mengontrol gula darah. Malah yang rasanya pahit begini nih, yang bikin nafsu makan, betul nggak? Makanan dengan rasa pahit juga bagus untuk mencegah masalah lambung dan peradangan di tubuh loh. Teksturnya agak sedikit renyah ya, tapi rasanya nggak beda jauh sama daun singkongnya. Emang? Sama ya, rasanya sama daun singkong ya. Mungkin ini karena ini bunganya kali ya. Kembangnya. Jadi sama bunga. Kembang sama bunga sama.
Nah, ngomongin daun singkong, ada satu jenis daun singkong yang langka, jarang dijumpai. Beda dengan daun singkong biasa. Hayo ikut emak cari daun singkong yang langka. Daun singkong yang emak cari ini nggak banyak tumbuh kayak daun singkong biasanya. Ini aja emak metiknya di pinggir sawah. Rencananya hari ini mau nyayur daun singkong. Tuh, tapi daun singkongnya beda dari yang lain ya. Tuh, kecil-kecil. Ini namanya daun singkong jengki. Daunnya kecil-kecil. Ini menurut ibu paling enak daun singkong kayak gini. Tuh, boleh dilihat. Dari bentuknya aja udah bisa dibedain kan? Daun singkong jengki bentuknya kecil, ramping dan lebih panjang. Sedangkan daun singkong biasa itu lebih lebar dan pendek. Nah, sekarang emak mau masak daun singkong jengki. Emak teh yakin sadayana di rumah banyak yang suka masakan berbahan daun singkong. Dari yang ditumis sama teri, sampai yang dimasak bersama santan. Enak! Nah, resep emak kali ini juga nggak kalah, jaminan bikin enak. Setelah dipisahin dari tangkainya, sekarang emak cuci sampai bersih nih. Lanjut rebus daun singkong jengkinya selama 10-15 menit. Kalau udah matang, bilas lagi pakai air bersih ya. Ini dia daun singkongnya udah matang. Selanjutnya emak mau siapin bumbu-bumbunya. Di sini udah ada garam sama kemiri, terus masukin bawang merah secukupnya. Kalau bawang putih mah 2 siung aja, pakai cabai merah dan sedikit cabai rawit biar agak pedas. Terus ditumbuk deh sampai halus. Untuk bumbu yang nggak ditumbuk, emak pakai lengkuas, sereh, tomat, dan sedikit gula merah. Kita goreng bumbunya. Aduk terus ya biar nggak gosong. Setelah bumbunya matang, masukkan deh daun singkongnya. Tambahan santan ini biar bikin masakan jadi lebih gurih. Oh iya, jangan lupa tuang air secukupnya ya. Masak nggak pakai repot ini mah namanya. Sebentar aja beres. Cocok untuk emak-emak yang pekerjaan rumahnya nggak habis-habis kayak emak. Wah, lihat nih Sadayana bikin kabita kan? Menggugah banget ini daun singkong, panas lagi. Bentar, sabar ya ayah. Kuahnya ini. Buat lauk pelengkap, emak bikin tempe goreng dan nggak ketinggalan nih sambalnya. Mantap bisa nih. Pulen banget. Segar lagi. Ini enak ya? Nggak alot. Nggak keras. Masih nggak keras ya? Walaupun udah sering makan, tapi tetap aja emak selalu menikmati enaknya daun singkong jengki, raus pisan. Apapun jenisnya, daun singkong teh banyak mengandung nutrisi dari vitamin, protein, mineral, dan asam amino esensial. Makanya daun singkong bisa untuk mengobati diare, memperkuat sistem kekebalan tubuh, sampai mengatasi radang sendi. Mantap surantap pokoknya mah. Bunga sudah, daun juga sudah, nggak lengkap atuh kalau nggak bahas umbinya. Umbi singkong bakal emak olah jadi camilan yang raos pisan. Kesukaan anak-anak banget deh. Mau bikin stik singkong crispy coklat keju. Ini singkong saya beli sebanyak 1 kg dan sudah dipotong-potong. Ini menjadi 40 potong. Sekarang kita akan menggorengnya terlebih dahulu ya. Kalau kita sajikan singkong dengan potongan biasa, emak jamin anak-anak mah nggak bakal ngelirik. Tapi coba kalau dipotong bentuk stik begini, apalagi nanti disajikan dengan lumeran coklat dan keju, auto langsung dimakan, euy. Nah, sambil singkongnya digoreng, emak mau siapin air matang nih. Emak juga kasih garam secukupnya. Penasaran kan buat apa? Ini singkong yang tadi kita goreng hanya setengah matang. Kita masukkan saja ke dalam air bersih ya, yang tadi sudah dikasih garam. Kita tunggu sampai singkongnya merekah ya. Nanti kita lihat seperti apa. Iya, merendam singkong yang digoreng setengah matang ke air garam bisa bikin singkongnya merekah. Nggak percaya? Nanti kita lihat hasilnya. Sekarang emak mau bikin adonan tepungnya dulu. Campurkan susu bubuk dengan tepung terigu. Tambahkan soda kue, garam, dan bubuk vanili secukupnya. Aduk sampai tercampur rata ya. Adonannya. Kita lihat singkongnya. Kan saya bilang sampai merekah pemirsa. Nih contohnya seperti ini nih.
Tuh. Nah, seperti ini. Tuh. Ini berarti singkongnya betul-betul bagus, pemirsa. Sekarang kita tiriskan singkongnya ya. Ini buktinya Sadayana, bener-bener merekah kan? Sok weh mulai sekarang cobain trik ala emak ini. Sekarang kita masukkan ke adonan. Pelan-pelan saja ya pemirsa. Kita lakukan seperti ini dengan cara pelan-pelan ya. Emak sengaja pakai adonan tepung racikan sendiri biar rasanya makin raos, supaya makin crispy, balur tepungnya jangan cuma sekali tapi 2 kali. Itu pun harus direndam sebelumnya. Kita rendam ya. Saya gunakan air bening. Air biasa saja. Ini sampai terendam ya. Setelah itu kita masukkan ke adonan lagi ya. Sekarang kita siap untuk menggorengnya ya. Lihat, ini sudah keriting banget kan, belum digoreng juga. Singkong mah bisa diolah jadi 1001 macam makanan, dari yang tradisional sampai yang modern. Tinggal kitanya aja atuh yang kreatif. Apalagi kalau udah ditambah coklat sama keju seperti ini. Raos pisan euy. Bisa jadi bekal makanan untuk anak-anak ke sekolah. Tangkapan kita hari ini. Aduh. Petak tambak ini biasanya menjadi tempat penampungan ikan-ikan di laut yang terbawa arus banjir ketika laut sedang pasang. Ketika air laut surut, maka petak-petak tambak jadi tidak terairi. Jadi lama-lama petak jadi kering yang membuat ikan-ikannya perlahan-lahan pada mati. Bener kameramen, banyak banget. Awas ketingnya Nah, kalau keting mah nggak akan kita ambil. Hanya ikan benter atau boboso Yang masih hidup. yang masih hidup. Tadi bagus tadi. Pilih-pilih Dan di sini tuh bukan hanya satu jenis ikan aja, tapi banyak banget jenis-jenis ikan kecil. Udang? Iya benar. Udah pada lemas. Ikan banter alias wader, ikan boboso atau gabus, udang dan juga ikan keting yang mirip ikan lele, beberapa jenis ikan yang bisa ditemui di sini. Tapi ya, harap maklum, ikannya masih piyi kecil-kecil. Tapi kalau udah dikumpulin kan bisa banyak juga. Ayo semangat cari terus. Nah sekarang Emas sama Adani dan Alukas mau cari petak tambak yang airnya masih lumayan banyak. Supaya dapat ikan yang masih hidup. Hati-hati Dan ini adalah lokasi kita selanjutnya buat cari ikan. Ayo. Pelan-pelan Mudah-mudahan banyak udangnya. Nah ini mah airnya masih penuh. Masih ada airnya ya? Masih ada airnya nih mah. Jadi ikannya lumayan gerak. Udang. Nggak apa-apa walaupun ukuran udangnya kecil, sumber protein makanan siang kita nih. Alam memang sudah menyediakan sumber makanan, tinggal kitanya jadi manusia nggak boleh mager alias malas gerak. Di tempat seperti ini aja bahkan makanan melimpah ruah. Ini baru 2 petak, masih ada puluhan petak lainnya. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, ini buktinya. Mantap Sadayana. Tangkapan kita hari ini. Aduh. Banyak alhamdulillah. Dibuat-buat. Udah Udang. Macem-macem nih. Ada udang, ada bogo atau apa? Gabus, ikan gabus. Tuh. Ada balana kecil, Betik. ada betik, sepat,
Ada ikan, kalau di bawah ini teh, apa A? Bernyit. Tuh, ini nggak akan besar, tapi enak banget kalau dipepes. Sekarang kita mau bersih-bersih, lalu mau masak. Emak mau bikin masakan lezat dari hasil berburu hari ini. Setelah emak cuci bersih dan kasih bumbu, emak goreng ikannya sampai kering. Selain ikan, emak juga goreng udangnya. Makin lezat dan lengkap deh menu makan siang hari ini. Irisan bawang merah dan putih, cabai hijau dan rawit, serta sedikit gula merah jadi bumbu wajib andalan emak. Bumbu boleh sederhana, tapi rasa luar biasa. Pokoknya mah jaminan bikin enak. Udah mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, A. Lauk gabusnya enak banget. Sambil makan saung, tengah-tengah apa balong? Sawah si balong ini ya? Sawah. Pandai burung. Udangnya guys. Apa semuanya? Ini apa? Ikan gabus, bobosok, bogok. Makan udang. Apa udang? Tuh ikan gabus yang besarnya makan. Dagingnya kami dan pemirsa. Enak, A. Kalau nggak cepat-cepat kita panen ikannya, ini 1 mingguan lagi pasti kering total. Kalau nggak ada hujan, terus air lautnya nggak pasangnya, Ayah. Ini yang namanya memanfaatkan tempat dan waktu yang ada. Namanya juga emak-emak harus gercep alias gerak cepat. Emak lanjutin makan dulu ya. Sadayana, hari ini emak mau panen wortel. Udah janji sama si ibu. Tapi marah nggak ya? Emak telat nih datangnya. Udah pada panen. Ayo tuh kameramen. Tadi yuk. Emak telat yuk. Emak, hampura emak telat yuk. Wortelnya bagus-bagus kameramen. Sadayana, hari ini emak lagi di daerah Cigedug, Garut. Duh, tis pisan di sini, padahal hari udah siang, dak. Ya maklum Sadayana, orang pesisir main ke dataran tinggi, ya begini jadinya, kedinginan, euy. Ini dia wortel yang bakal emak panen. Tanaman sayur yang satu ini bisa dipanen setelah 120 hari dari penanaman bibit. Ini teh panennya nggak main-main. Sekali panen bisa sampai ratusan kilogram. Meniloba pisan euy. Makanya yang kerja untuk panen wortel ini juga banyak. Supaya dalam sehari bisa langsung selesai. Setiap wortel yang baru dipanen langsung dimasukkan ke karung. Dan dibawa ke pasar pakai motor gunung. Ah, mau wortel? Mak, kan enak dimakan mentah, Mak. Iyalah, enak lah. Mau nyoba? Mau lah. Emak mau nyoba. Tapi tanah bungkul lah tuh, aku mahal ya. Cuci dulu, Mak. Ada airnya? Ayo. Sini tuh, Mam minta. Oke. Sekarang Emak makan ya. Potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya teh ya. Enak. Wortel itu banyak manfaatnya, terutama ngenyangin perut. Terus buat kesehatan mata. Dan itu kameramen. Apalagi kalau di jus, dibuat sop, enak. Abah, amun tos kita dikumahakeun, kana motorkeun tadi kumahakeun. Ambil
motor. Mau motor? Oh, kata si Abah diangkut ke motor. Angkut ke motor. Dulu. Namanya juga motor gunung, jadi ya pasti kuat atuh menahan beban. Ditambah ngangkut emak, kuat juga dah. Ayo mak, naik mak. Naik. Ya, naik. Duh, perasaan emang ngeri-ngeri sedap di atas motor. Tapi daripada turun jalan kaki jauh, kayaknya mah diberaniin aja lah ya. Doain emak selamat ya, sadayana. Hayu mang, gaskeun. Sadayana. Nih, emak lagi naik motor sama si Emang. Bang, mana aja bang? Sambil lihat-lihat pemandangan, sambil healing-healing gimana? Mau nganterin hasil panen ke Bakul. Asli jantung emak dari tadi teh daging dugder. Aduh, naik motor gunung dengan muatan wortel sekitar 300 kilo. Untungnya si mamangnya lihai bawa motor. Alhamdulillah emak sampai oge dengan selamat. Saatnya emak masak untuk makan siang. Teteh. Mak bantuan heula panen wortel. Mohon sok. Mak nu ubahnya, wortelnya. Hari ini emak bakalan masak salah satu resep andalan emak, namanya sate lilit wortel. Bahan utamanya ada kelapa parut, tempe, dan bumbu-bumbu yang dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, dan daun salam. Siapin juga gula, garam, dan penyedap bubuk ya. Nah, khusus tempenya teh bakal dicampur sama bumbu dan parutan kelapanya. Nah, si wortel ini akan jadi pengganti tusuk satenya. Sebagian wortel juga diparut halus untuk dicampurkan ke adonannya. Jadi makanan ini teh sehat pisan. Kaya akan beta karoten dan berbagai vitamin. Nah, kalau adonan sudah dicampur rata, si tempe ini akan jadi pengikat adonan biar nempel atuh. Hayo teh lilit yang rapih ya. Sebagian sate lilit wortelnya udah siap dibakar nih sadayana. Arang juga udah siap nih, langsung weh dibakar. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Setelah dibakar selama 20 menit, akhirnya sate lilit wortel buatan emak jadi juga. Hayu teh, langsung makan aja tuh, udah lapar pisan. Ini mah kurang nasi doang ya teh. Asli gurih pisan lilitan satenya. Ditambah si wortel yang manis-manis empuk jadi tambah raus rasanya. Sok sadayana yang ngiler sama masakan emak langsung aja tuh cari wortelnya ke pasar ya. Emak mau ngabisin sate lilit wortelnya heula. Selamat makan ya. Ini dia sayuran pertama kita. Cari bahan makanan teh bisa di mana aja, di pantai, muara sungai, sawah, bahkan di tempat seperti ini juga bisa. Kalau dilihat sih seperti rumput, bahkan gulma alias tanaman pengganggu ya. Padahal mah kalau dilihat seksama ada sayuran yang bisa diolah dan punya khasiat yang sangat besar loh. Ini dia sayuran pertama kita. Akhirnya nemu juga dan... Nah, ini yang disebut kremak. Kalau di kamu namanya sayuran kremak. Awas, jangan ketukar sama rumput ya. Nah, tuh, rumputnya banyak banget di sini.
Nah, ini dia Sadayana, namanya krema. Tanaman yang berasal dari Amerika ini masih berkerabat dengan bayam merah. Kalau krema, ciri-cirinya mempunyai batang merah. Seringnya krema dianggap tanaman pengganggu, padahal mah sudah sejak ribuan tahun lalu dimanfaatkan jadi obat. Krema teh bisa bagus untuk kesehatan mata, melancarkan pencernaan dan juga meningkatkan stamina. Kalau krema ada 2 jenis, krema biasa sama krema jengki. Kalau krema jengki contohnya kayak gini. Nah, ini. Jadi kalau krema jengki kayak gini, dia berbunga. Nah, kalau ini krema biasa, kalau ini krema jengki. Masih mengenal 2 jenis krema ya. Ada jengki alias yang berbunga dan ada krema yang tidak berbunga. Perbedaan lainnya ada di rasa, Kalau krema jengki teh sedikit lebih pahit daripada krema yang biasa. Dan yang kedua, sayuran samanggen. Tuh. Dan kalau samanggen ini lumayan melimpah, banyak banget. Ayo, A. Kalau di kampung namanya samanggen. Tangkal we. Nah, pokoknya seperti ini. Banyak banget kan? Kalau emak sebut daun semanggi, pasti langsung paham kan? Tah, iya teh daun semanggi. Bentuk daunnya sangat khas. Kalau Sadayana tinggal di Jakarta, pasti pernah melewati jembatan semanggi kan? Nah, jembatan itu teh kalau dilihat dari atas bentuknya kayak daun semanggi ini. Semanggi teh termasuk ke kelompok paku air yang mudah ditemui di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Buat orang Irlandia, daun ini dianggap pembawa keberuntungan loh. Kalau untuk khasiatnya, lobah pisan daun semanggi bisa mencegah osteoporosis serta mengobati infeksi saluran kencing, amandel, batuk dan sesak napas. Lalu semanggi sudah banyak yang mengolah seperti pecel semanggi dari Jawa Timur ini. Tambahan daun semanggi bisa menambah kenikmatan makanan tradisional ini. Ada juga yang mengolahnya jadi kue modern namanya almond crispy. Daun semangginya dijadikan bubuk terus dicampur ke adonan kuenya. Bagian atasnya ditaburi potongan kacang almond. Mantap surantap kan? Ini teh kesukaan emak. Manis, gurih dan renyah. Permisi, Bu. Lagi apa? Ini nyari lalaban, krema. Iya, krema yang ini yang Ibu cari. Iya. Ini enak banget katanya, Bu ya? Iya, enak. Kalau sayuran gini enaknya dibuat apa ya, Bu? Pecel, diurap, dijual juga enak. Oh iya. Si Ibu dapat banyak pinteran. Kalau mau mah ambil aja buat lalaban. Boleh? Kita bantuin ya. Ya, Bu. Boleh, Bu. Ih, makasih, Bu. Ih, baik banget kameramen. Makasih, Bu. Iya. Ini banyak ini. Cari sama-sama ya, Bu. Iya. Awas ada yang serupa tapi nggak enak dimakan. Aduh, baik banget nih ibunya. Semakin banyak rezeki ya, Bu. Emak dikasih banyak sayur. Kalau begini, emak tinggal berburu sedikit lagi, baru pulang deh. Nah, saatnya merebus sayuran liar ini. Hari ini emak mau bikin urap, jadi nggak ribet. Setelah sayur agak layu, diangkat lalu dicuci dengan air dingin. Sayur-sayur liar ini tinggal dicampur deh sama urap. Emak yakin Sadayana mah udah paham banget kan sama bumbu urap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, segar. Daunnya segar. Daunnya enak. Empuk lagi.